Halo, perkenalkan nama saya Justinus Marejililakus dengan NIM 22231427726. Saya akan mempresentasikan materi akuntansi aset tetap. Yang pertama, dasar hukum. Lampiran 1 PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah SAP. Yang kedua, PSAP 07 tentang akuntansi aset tetap. Yang ketiga, Buletin Teknis SAP nomor 15 tentang akuntansi aset tetap. Yang berikut, definisi aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Tidak termasuk aset tetap jika aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah seperti bahan dan perlengkapan, dan aset ini termasuk dalam persediaan. Dari berikut, klarifikasi aset tetap. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi slab dipakai. Yang kedua, peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaat lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap dipakai. Yang ketiga, gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Yang terakhir, jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Materi berikut, pengakuan aset tetap. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Kriteria suatu aset diakui sebagai aset tetap, yaitu kriteria suatu aset diakui sebagai aset tetap. Yang pertama, berwujud. Yang kedua, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Yang ketiga, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Yang keempat, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Dan yang kelima, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pengakuan aset tetap akan handal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak ke pemiliknya dan atau pada saat penguasanya berpindah. Berikut pengukuran aset tetap. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Yang kedua, aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya disajikan dengan nilai wajar pada saat perolehan. Materi berikut, penilaian awal aset tetap. Penilaian awal aset tetap harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Yang kedua, bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Yang ketiga, untuk penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Dari berikut, pertukaran aset. Biaya suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran yang tidak serupa atau aset lainnya diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer atau diserahkan. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Dalam keadaan tersebut, tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat atau carrying about atas aset yang dilepas. Materi berikut, penyusutan aset tetap. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusunkan atau depreciable asset.
selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus atau straight line method, atau metode saldo menurun ganda, atau double declining balance method. Metode unit produksi atau unit of production method. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tetap. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.